Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini teman-teman kita bertemu di acara Poddak atau podcast dadakan ya. Nah, tema kali ini yaitu parenting di era layar. Nah, ketika kita mendengar tentang parenting di era layar, yang terbenak kan kita adalah bagaimana orang tua mendidik anak mengenai gadget kan, soalnya parenting. Dan zaman sekarang adalah zaman dimana dari yang kecil sampai yang tua semua hidup dan semua memiliki HP atau gadget. Nah, dilihat dari fenomena itu, maka gadget itu menjadi bagian dari kehidupan manusia sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dampak, penyebab, dan bagaimana cara mengatasi ketika anak itu terpapar gadget atau terpapar media sosial terlalu berlebihan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber spesial yang mungkin cukup berpengalaman di bidangnya ya, karena sudah memiliki seorang buah kasih. Baik, mungkin bisa perkenalkan dulu. Mungkin nama saya Ahsanul Nadif dengan NIM akhir 082 dan rekan saya Liau Sulatima dengan akhiran NIM 84. Dan kemudian narasumber kita yang bernama siapa Pak? Nama, usia, pekerjaan. Baik, terima kasih. Nama saya Mas Heri, panggil saja begitu. Keseharian saya sebagai orang tua, gitu saja saya kira. Baik, jadi namanya Mas Eri ya teman-teman. Jadi mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Boleh. Jadi gini Pak, tadi kan sudah saya spill nih apa tema kali ini, parenting. Nah, ketika mendengar kata parenting, apa yang terbenak dalam pikiran Bapak sendiri? Ya, parenting itu suatu yang umum aja. Ya, itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua ya untuk mendidik dan mengasuh anak. Biasa saja, itu bagian dari konsekuensi dalam berkeluarga gitu. Jadi parenting adalah kewajiban orang tua mendidik anak mengenai media sosial atau gadget sendiri. Jadi poinnya kan itu ya teman-teman. Mungkin cukup jelas penjelasan dari Bapak Eri. Oke. Mungkin ke pertanyaan kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Mungkin kan di zaman sekarang nih kita sebagai orang tua nih sulit ya untuk membatasi gadget pada anak kita. Nah, menurut Bapak nih tantangan terbesar apa yang sering dihadapi orang tua sendiri? Kalau kita berbicara parenting yang terkait dengan gadget, ini saya ya merasa excited sebagai orang tua ya, karena tantangannya lebih sulit dan lebih besar dibandingkan orang tua zaman dulu, di mana dulu itu nggak ada gadget sama sekali, nggak ada media sosial ya. Ini tentu suatu hal yang berbeda. Ketika saya kecil, saya tidak mengalami hal ini. Setelah saya dewasa menjadi orang tua, saya seperti menemukan ruang baru ya, pengalaman hidup baru dalam hal mendidik anak ini di dunia digital. Tapi saya awalnya memang agak skeptis ya melihat perkembangan digital ini, tapi pada akhirnya saya juga bisa meredam keraguan itu dengan himmah yang kuat ya. Keinginan yang kuat untuk menjadikan generasi, dalam hal ini anak saya, generasi yang mandiri, punya kepribadian yang mandiri. Jadi sesuai dengan sebuah hadis, al-ajru biqadri ta'ab, atau sering diungkapkan di mana-mana bahwa kesusahan itu pahala itu tergantung kesusahannya. Nah, di sini saya merasa mendapat tantangan dalam mendidik anak di era digital ini. Saya nggak menyerah. Ya. Berarti
semakin susah dan semakin sulit dan semakin banyak tantangan, maka akan semakin bersemangat dan untuk mendapatkan mungkin pahala dan sebagainya ya Pak ya. Ya, itu kalau dari satu sisi ya Mas ya. Karena besarnya pahala yang dijanjikan itu satu sisi. Tapi ada yang lebih mulia daripada itu, lebih istimewa. Anak ini adalah amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah, bukan oleh presiden. Ketika seseorang mendapat tugas dari presiden, dia merasa bangga karena ditugasi oleh presiden, pamer dengan tetangga, dengan teman-teman di media sosial bahwa dia mendapat amanah dari presiden. Tapi ini amanah dari Allah. Allah yang menciptakan presiden itu, menciptakan kamu, bapakmu, ibumu, dan nenek moyang kita. Harusnya kita bangga. Ini satu nilai plus bagi saya sebagai orang tua. Ini luar biasa, apresiasi ini dari Sang Maha Pencipta. Bagus banget jawaban dari Pak Eri. Tadi sempat dikasih sedikit hadis. Cukup bagus sekali. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Nah, gini Pak, apakah penggunaan gadget pada anak itu sebenarnya lebih banyak memberi manfaat atau malah lebih banyak memberi resiko yang negatif? Masalah manfaat atau tidaknya itu tergantung. Sebagai orang tua juga nggak baik ketika kita terlalu memberikan kekangan atau larangan kepada anak untuk mengetahui perkembangan zaman. Ini bagian dari perkembangan zaman, bukan suatu hal yang harus kita takuti sebagai orang tua, bukan. Kita ambil tengah-tengahnya saja. Jadi khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya perkara urusan itu tengah-tengah. Jadi terlalu melarang juga tidak, terlalu loss juga enggak. Jadi di tengah-tengah. Nah, ini di sini peran orang tua sangat penting. Saya kira itu. Jadi tengah-tengah. Jadi kita nggak terlalu mengekang atau kita nggak terlalu membiarkan gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu nanti harus memberi ruang lah pada anak, jangan terlalu dan jangan dibiarkan. Lanjut ke. Oke, tadi sudah dijawab sama bapaknya. Selanjutnya tuh saya mau tanya nih Pak, mungkin dari anak bapak tuh ada dampak tersendiri nggak dari tadi pertanyaan rekan saya mengenai dampak negatif atau justru sebaliknya ada dampak positifnya? Ya, yang namanya baik buruk itu pasangan ya, pastilah dalam perjalanan orang tua tetap memiliki kekurangan ya. Tidak ada, saya kira saya pribadi ya, saya tidak merasa orang tua yang sempurna dalam mendidik anak. Pasti saya juga punya kekurangan-kekurangan, dan itu berdampak kepada anak saya. Di antaranya itu kurangnya dampak buruknya ya saya melihat anak saya itu kurangnya rasa awareness, kepedulian itu kurang akibat konsumsi digital itu salah satu efek buruknya. Tapi sebagai orang tua saya tidak membiarkan begitu saja, tidak. Saya tetap memberikan ruang bebas media. Itu selalu saya terapkan di keluarga saya. Semua berkumpul bersama, kita sekedar ngobrol biasa, cerita, sharing masalah apa saja tanpa gadget sama sekali. Saya tetap memberikan ruang itu dalam keluarga saya. Berarti Bapak juga tidak membatasi anaknya untuk bermain gadget, tapi ada waktunya sendiri untuk keluarga gitu ya Pak? Saya lebih ini Mbak, saya tidak suka yang hal membatasi, nggak suka. Saya lebih menekankan kepada pemahaman. Jadi anak saya itu saya fahamkan apa itu gadget. Itu semua hiburan. Sementara itu bukan pendidikan, apalagi itu dijadikan acuan untuk membentuk karakter, bukan. Gadget bukan, karena dia sifatnya visual, bukan reality yang sesungguhnya. Jangan sampai orang tua itu tergantikan oleh gadget, jangan. Anak karakternya dibentuk oleh media sosial, jangan. Itu kesalahan menurut saya. Karena amanah itu bukan dititipkan kepada media sosial, tapi kepada orang tua. Jadi orang tua juga harus memahami itu. Saya kira itu. Terima kasih, jawabannya menarik banget teman-teman.
Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, jadi Pak, selain penggunaan gadget, anak itu kan juga kadang sering main media sosial ya, Instagram dan lain sebagainya. Nah, perlu nggak atau penting tidak ketika anak itu harus diajarkan mengenai literasi media agar mungkin nantinya tidak terpengaruh dengan media berita-berita yang mungkin belum benar atau belum valid begitu? Begini ya, ini sebenarnya ada dua jenjang ya. Jadi anak itu sebelum dewasa, artinya sebelum umur 15, dan anak setelah umur 15 tahun, itu beda cara kita menyikapinya. Sebagai orang tua yang dititipi amanah itu memiliki tanggung jawab anak mulai lahir sampai umur 15. Setelah 15 tahun, anak itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Itu dalam aturan agama sudah jelas. Jadi peran orang tua itu ya mulai dari lahir sampai 15 tahun. Itu orang tua benar-benar fighting di situ. Bukan setelah 15 tahun. Jadi mulai dari lahir sampai 15, inilah kesempatan yang orang tua jika ingin jika untuk mendidik anak. Jadi dari lahir sampai 15 tahun tanamkan nilai-nilai yang baik di usia-usia ini. Jadi dari lahir sampai 15 tahun. Nah, saya dalam menyikapi dunia yang saat ini, perkembangan teknologi yang semakin masif, saya itu tetap memakai kaidah-kaidah orang dulu, orang-orang tua saya, mbah-mbah saya ke orang tua saya juga demikian, tetap mengikuti itu, menjaga tradisi-tradisi yang dibawa oleh orang tua-tua saya dulu, sesepuh-sesepuh saya dulu, yaitu menanamkan nilai-nilai agama. Khususnya apa? Anak itu harus kenal siapa Tuhannya. Itu paling pokok, paling penting. Nah, sebagai orang tua harus mampu mendidik anaknya, mengenalkan anaknya dengan Sang Pencipta. Karena itu kesalahan yang paling besar yang pernah dialami oleh manusia jika orang tua tidak bisa mengenalkan siapa Tuhannya. Orang tua bisa gagal mendidik anaknya dalam bidang sekolah-sekolah. Itu persoalan remeh menurut saya. Tapi ketika orang tua tidak mampu mengenalkan anaknya kepada Sang Pencipta, itu kegagalan yang sesungguhnya menurut saya. Bagus sekali. Jadi poin pertama tadi mungkin sudah dibahas, penting bagi orang tua itu mengenalkan literasi media untuk anak supaya anak itu tidak mudah terpengaruh atau percaya langsung kepada berita-berita yang belum diuji kebenarannya, dan kemudian diberikan memperkuat dari persoalan itu mengenai tadi orang tua itu harus memberikan pengenalan terhadap Tuhannya. Jadi nggak semua. Begini maksud saya begini ya. Jadi nanti anak itu bisa menyaring dengan sendirinya, dengan kepribadian yang kuat, kemandirian secara ilmu. Melalui apa kita membentuk karakter anak itu? Pertama, anak itu harus kenal siapa penciptanya. Dan itu bukan proses yang mudah. Jadi orang tua itu harus meruntuhkan egonya sendiri, mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Kita orang tua mendidik anak bukan berdasarkan keinginan orang tua, ego orang tua, bukan. Anak dimarahin, dituntut begini, dituntut begitu, melakukan ini, patuh begini. Itu bukan, itu semua ego itu. Itu ego dari orang tua. Jadi anak itu bukan korban. Bukan tingkatnya seperti hierarki, orang tua di atas, anak di bawah, sehingga orang tua itu berhak menekan. Bukan, anak itu suci, amanah dari Allah. Katakanlah anak itu frekuensi terbesar ilahiyah yang Allah berikan kepada umat manusia dalam lingkup kecil orang tua. Jadi dengan sendirinya media sosial apapun bentuknya, itu anak nanti mampu menyaring sendirinya. Gak usah kita ajarin, itu setelah 15 tahun nanti. Kalau kita benar-benar mendidik anak dari lahir sampai umur 15. Setelah 15 anak itu bebas, bisa tahu sendiri. Di sini maksud saya. Jadi nggak usah perlu ngasih tahu kamu harus pintar-pintar bermedia sosial ya, kamu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nggak perlu. Anak itu sudah mandiri secara ilmu dan secara karakter. Itu. Jadi di umur 1 sampai 15 tahun mungkin orang tua itu perlu mendampingi. Tapi ketika di atas 15 tahun anak itu sudah membawa bekal sendiri, akan tahu sendiri mana yang baik dan mana yang buruk gitu.
lanjut. Tadi kan sudah dijelaskan sama bapaknya ya mengenai anak itu bisa memilih sendiri informasi yang ada di media sosial. Nah, menurut bapak tuh apakah kita sebagai orang tua juga perlu meningkatkan literasi media kita? Ya begini, nanti jika dasarnya saya tetap pondasi saya itu tetap seperti kata ulama itu awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama yang pertama kali itu mengenal Allah. Orang itu kalau kenal Allah semuanya akan selesai, semuanya menjadi mudah. Termasuk literasi media segala macam itu hal yang kecil menurut saya jika seseorang itu mengenal Allah. Nah, ini kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya mengenal siapa Allah itu sendiri. Masalah pengembangan literasi segala macam itu hal yang mudah lah. Anak nggak usah diajarin, sudah tahu sendiri nanti. Mungkin tadi dari jawaban bapaknya tuh kita sebagai orang tua juga nggak harus diomongin, tapi juga wajib untuk mempelajari literasi media kita, meningkatkan literasi media kita, dan untuk mengajarkan anaknya tidak sembarangan dalam memilih informasi di media sosial sendiri, teman-teman. Oke, lanjut. Mungkin cukup itu pertanyaannya karena kita sudah 15 menit lebih ya Mas. Nah, jadi mungkin itu kesimpulannya adalah teknologi itu tidak perlu kita tinggalkan, teman. Tapi bagaimana cara kita menggunakan teknologi dengan bijak. Dan untuk anak sendiri, parenting kepada anak itu perlunya pengawasan orang tua. Jangan sampai anak itu ditinggalkan ketika bermain gadget. Anak kecil ya, jangan. Kalau anak dewasa mah itu sudah pintar sendiri untuk memilah dan memilih berita. Iya, mungkin saya menambahkan ya untuk kesimpulan seperti Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam itu mengatakan bahwa anak itu sirru abihi, anak itu adalah rahasia ayahnya. Begitu juga Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu menekankan pentingnya mendidik orang tua itu tahu bahwa cahaya ilmu itu ada dua, ada akal dan ada basirah, dan ini tanggung jawab orang tua untuk mengetahui dalam hal parenting ini ya, menghadapi dunia digital basicnya harus ini, kalau enggak bisa. Ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi anak itu secara tidak langsung prototipe dari orang tua itu sendiri. Jadi kalau orang tuanya masih menuhankan hawa nafsunya dalam mendidik anak, ya, menuhankan egonya dalam mendidik anak, sama saja dia sudah melakukan syirik khafi secara tidak langsung kepada anak. Apa jadinya? Anak yang menuhankan hawa nafsu menghadapi dunia digital seperti ini pasti akan hancur. Kecerdasan mungkin bisa didapat, tapi moralitas akan hancur. Itu pasti. Menurut yang ya saya sendiri ya. Nah, makanya kata Imam Ghazali juga dalam kitab Miskatul Anwar itu, anak itu roh suci, anak itu suci. Tergantung orang tuanya ini. Anak itu suci, bahkan dia itu kalau dianggap dalam anak itu suci, tapi bukan suci polos begini, bukan. Tapi di situ ada tulisan anak itu mengenal Allah karena dia nggak pernah maksiat, nggak tahu namanya hasud, iri, dengki, nggak tahu untung rugi hidup, nggak tahu. Siapa yang mengenalkan? Orang tua. Jadi yang mencemari atau yang bikin anak itu istimewa orang tuanya. Kalau orang tua mendidik dengan hawa nafsu, hancur ini anak. Mungkin cerdas iya, tapi moralitasnya rusak gitu. Makanya kesuksesan orang tua itu adalah ketika orang tua itu mampu mengenalkan siapa penciptanya. Itu baru orang tua yang istimewa menurut saya. Terima kasih. Oke. Tambahan yang sangat bagus sekali. Mungkin nih Pak, terakhir nih pesan-pesan untuk orang-orang tua di luar sana untuk agar bisa mendidik anaknya dengan sebijak mungkin gitu. Iya. Kebijaksanaan itu sifatnya luas sekali ya. Yang pasti kita tidak melihat dunia ini
Kita nggak anti dengan perkembangan dunia ini, tidak, perkembangan zaman tidak, termasuk dunia digital juga tidak. Tapi orang tua jangan melupakan esensi daripada manusia itu sendiri, bahwa manusia itu adalah Allah ciptakan ke bumi ini memiliki tujuan. Itu yang orang tua harus pahami, dan orang tua harus menjaga kesucian yang ada dalam anak itu. Jangan dikotori dengan resudi emosional orang tua. Orang tua capek kerja, pulang ke rumah, lihat anaknya bermain berantakin rumah, terus marah-marah. Jadi anak itu hanya menerima kotoran-kotoran dari emosinya orang tua, nafsunya orang tua, ego orang. Itu sangat kasihan sekali. Yang seharusnya orang tua mampu menjaga kesucian ini sampai anak ini memahami peran pentingnya kesucian yang ada dalam dirinya, mengaplikasikan di kehidupan yang nyata ini. Jadi ingat orang tua ya, anak itu adalah titipan ilahi. Dia memiliki frekuensi kesucian yang sangat tinggi. Orang tua harus menghargai ini dan harus menjaga ini. Ini yang dimaksud amanah yang sesungguhnya, bukan amanah secara lahir mencukupi kebutuhan makan, gizi segala macam. Tapi penting orang tua menyadari makanan, minuman, gizi, asupan untuk anak harus halal. Itu penting agar kesucian yang ada pada anak ini, nur ilahi ini tetap terjaga. Ini amanah yang sesungguhnya. Orang tua dimanapun siapapun harus memahami ini. Terima kasih. Baik, bagus sekali untuk orang tua. Seperti itu mungkin gambaran untuk mendidik anak ya. Jadi anak itu amanah yang harus dijaga dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Tadi sudah berbincang-bincang panjang lebar dengan isi yang berbobot banget nih. Nah, mungkin kita cukupkan, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.